Hindolaras. Pada suatu hari di Jawa Timur Indonesia ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Jenggala. Sang prabu di kerajaan itu bernama Raden Putra. Ia memiliki seorang permaisuri dan seorang selir. Raden Putra sangat menyayangi permaisurinya, dan di saat yang bersamaan ia juga sangat menyayangi selirnya. Selir Raden Putra tidak merasa puas dengan kedudukannya sekarang. Ia merasa kalah dari permaisuri, apalagi ia mendapat kabar dari seorang tabib istana bahwa kini permaisuri sedang mengandung anak Raden Putra. Sang selir berpikir ia akan semakin dilupakan oleh Raden Putra ketika anaknya lahir nanti. Lalu, sang selir diam-diam menyusun sebuah rencana jahat. Ia memanggil tabib istana untuk bekerja sama dan menyingkirkan permaisuri dari istana. Lalu, pada suatu hari, sang selir sakit keras. Raden Putra pun kebingungan dan merasa sedih. Ia memanggil dan meminta tabib istana mempersiapkan pengobatan dan perawatan yang terbaik untuk selirnya. Tabib istana berkata bahwa sang selir sakit karena ia meminum racun dari permaisuri. Mendengar hari ini, Raden Putra pun marah dan memanggil permaisuri untuk dihukum. Raden Putra memerintahkan tabib istana untuk membunuh permaisuri yang sudah meracuni selir dan dilakukan di tepi kerajaan Jenggala. Sang permaisuri mencoba membela diri, tapi ia tidak juga diberdaya. Saat permaisuri terbawa menuju ke hutan, sang selir sudah merasa lebih baik dan sembuh. Tabib istana sudah memiliki obat penawarnya sejak awal karena ini semua sudah direncanakan olehnya dan tabib istana. Kerjasama jahat mereka pun berhasil dan sang selir akhirnya diangkat menjadi permaisuri. Patih kerajaan yang mengetahui sifat permaisuri yang baru ini yakin bahwa permaisuri yang lama tidak melakukan kejahatan. Justru Patih curiga bahwa selirlah yang telah memfitnah permaisuri untuk menyingkirkannya. Walaupun demikian, tentu Patih kerajaan tidak mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan permaisuri dari fitnah itu. Saat sampai di hutan, Patih tidak menghukum mati permaisuri. Ia justru membuatkan sebuah pondok yang kokoh dan nyaman untuk permaisuri tinggal. Ia juga memberikan beberapa makanan yang cukup untuk beberapa hari. Permaisuri pun sangat berterima kasih. Ia justru mengkhawatirkan Patih karena ia menyayangi Raden Putra. Patih mengatakan bahwa permaisuri tidak perlu khawatir. Ia akan menggunakan darah Rusa sebagai bukti pada istana bahwa ia sudah membunuh permaisuri. Sampai tiba suatu hari, di mana permaisuri akhirnya melahirkan anaknya. Di hari itu, seorang anak laki-laki yang tampan dan berani lahir. Ia diberi nama Sindularas. Sindularas tumbuh menjadi anak yang pandai berburu. Ketika ia berburu di hutan, Sindularas menemukan telur yang dijadikan burung elang. Ia pun mengambil dan merawat hingga akhirnya telur itu menetas. Ternyata telur itu adalah telur ayam jantan. Sindularas sangat menyayangi ayam tersebut. Saat tumbuh besar, ayam itu sangat penurut, tetapi memiliki kokok yang sangat terdengar aneh. Sindularas pun mengikutkan ayamnya ke berbagai macam perlombaan dan ia berhasil memenangkan semuanya. Akhirnya ayam Sindularas pun jadi semakin terkenal. Ternyata ketenaran ayam Sindularas terdengar hingga ke istana. Raden Putra pun menjadi penasaran dan ia mengundang Sindularas ke istana. Ia ingin mengadu ayam yang Raden Putra miliki dengan ayam yang Sindularas miliki. Jika aku menang, berikan separuh kekayaanmu, antara Sindularas, kata Raden Putra. Tanpa berpikir panjang, keraguan, Raden Putra menyetujui persyaratan itu. Di akhir pertandingan, ayam Sindularas terus berhasil memenangkan perlombaan. Raden Putra pun sangat kecewa. Lalu, ia pun bertanya pada Sindularas tentang asal-usul dan bagaimana ia melatih ayam menjadi hebat seperti itu. Tak disangka-sangka,
Yang menjawab pertanyaan itu justru ayam Sembelaras. Aku adalah ayam jantan yang pandai. Tuanku bernama Sembelaras, anak laki-laki dari Raden Putra. Raden Putra pun terkejut dan bertanya pada Patih untuk memastikannya. Sang Patih akhirnya menceritakannya sebenarnya dan tidak lupa juga ia menyebutkan kejahatan yang sudah dilakukan sang sendiri. Raden Putra pun sangat marah dan ia mengusir sang sendiri yang sudah diangkat menjadi permaisuri itu. Akhirnya permaisuri yang tinggal di dalam hutan dijemput dan Raden Putra, permaisuri serta anaknya Sembelaras tinggal bahagia di istana.